lemah sekali angkatan udara di Venezuela ini. Kok tidak bisa mendetek ada pesawat asing atau apa di udara yang akan Iya, menyerang ya. lemah banget ya, kelihatan Lemah banget. banget, iya. Tanpa Kalau perlawanan loh itu. iya, seperti kayak mainan aja ada dihantemin begitu Mm-mm. aja gitu loh. Tanpa perlawanan sama sekali gitu ya. Dan kalau itu peralatannya semua seperti tadi Pak Andi bilang itu buatan Cina, ya berarti kualitasnya sekali lagi ya, harga murah ya kualitasnya juga begitulah kira-kira ya gitu. Beda dengan drone atau Iron Dome dari Israel. Nggak, belum ada lawan gitu ya gitu. Dulu. Indonesia bubar dulu nih sekarang. Terus gini ya Pak Surya, barbar juga ya Amerika ya, seorang presiden bisa Brutal ya. diangkut ya, Siapa yang brutal berani? ya, brutal ya. Tapi Dia kan benar, presiden, tapi dia benar. memang ada yang diincar itu minyak. Amerika. Oke, Pak Frans silakan Pak Frans, Pak Teddy nih, Pak Teddy udah, ini Bu Ellen dulu ya. Bu Ellen lalu Pak Teddy, silakan Bu Ellen. Ya, shalom Pastor. Shalom, Bu Ellen. Rupanya di awal tahun ini banyak kejutan di Banyak dunia kejutan ya. 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 Sebelum Amerika menyerang Venezuela, itu kan Arab menyerang Yaman. Paling beda hari ya, Pastor ya, gitu. Arab menyerang Yaman sehingga si Habib Rizik itu marah juga sama Arab gitu. Karena negaranya diserang. Dan nggak lama Amerika menyerang Venezuela ini. Memang dugaan itu minyak seperti tadi Pak Andi sudah jelasin ya, gitu. Dan itu lihat drone-nya begitu masuk nggak ada penghalang, artinya kan lemah sekali gitu loh. Lemah sekali angkatan udara di Venezuela ini. Kok tidak bisa mendetek ada pesawat asing atau apa di udara yang akan Iya, menyerang ya. lemah banget ya, kelihatan Lemah banget. banget, iya. Tanpa Kalau perlawanan loh itu. iya, seperti kayak mainan aja ada dihantemin begitu Mm-mm. aja gitu loh. Tanpa perlawanan sama sekali gitu ya. Dan kalau itu peralatannya semua seperti tadi Pak Andi bilang itu buatan Cina, ya berarti kualitasnya sekali lagi ya, harga murah ya kualitasnya juga begitulah kira-kira ya gitu. Beda dengan drone atau Iron Dome dari Israel. Nggak, belum ada lawan gitu ya gitu. Terus eh, pertanyaan saya nih Pastor, dengan kejadian Arab menyerang Yaman, Amerika menyerang Venezuela, akankah Cina menyerang Taiwan? Dan kalau kalau Cina menyerang Taiwan, apakah bisa dikatakan akan terjadi perang dunia ketiga? Masalahnya alasan Cina untuk menyerang Taiwannya nggak ada loh. Taiwannya tuh nggak pernah cari masalah sama Cina. Kalau si Tapi kan Maduro ini kan sudah, cari masalah kan, Indonesia ini kan cari masalah, nantang-nantang. iya, Orang Taiwannya dia ini apa namanya, dia tiarap, dia nggak mau nantang-nantang. Mereka perbaiki kualitasnya, ini nggak mau terlalu banyak bacot di dunia internasional, nggak kayak si Maduro, nggak kayak Iran, nggak kayak Indonesia, kere tapi banyak bacot. Iya nggak, coba mau nyerang alasannya apa, itu kan butuh butuh triggernya apa. kan mau ambil Taiwan. Iya, tapi harus ada triggernya. Kalau ambil kan udah dari dulu dong, harusnya tinggal ambil mah ambil aja. Ya, Taiwannya lembut, diam aja, Iya, dan orang kalau lawan. mau berantem ya, ini orang hebatnya kayak apa, terus orang yang mau dia berantem ini dia tarik mundur terus, nggak bisa, baca berantem susah. Tetap Cinanya yang disalahin Cina. Ukraina ini kan dia belagu kan, dihajar sama Rusia. Orang nggak bisa kesana Rusia juga, kan terpecah kan, PBB juga apa, PBB juga terpecah, Amerika juga nggak mendukung sekarang, ya kan? Iya. Tapi kayak main-main juga Cina ini ya, latihan perang terus
di sekitar Taiwan ini gitu. Kalau Tapi latihan perangnya perang enggak gitu. kan buat ngemop. Diharapkan kan nanti Taiwannya kayak Hong Kong, pasrah diri datang. Menurut saya itu begitu. Terus gini Ya, itu Pak, kayak gitu Kak, ini balance. ya Sekarang kan udah zaman teknologi. Saya kan bisa bikin pistol dari apa itu namanya? Dari 3D printer. Tapi pertanyaannya apa pistol yang di 3D printer itu bisa ditembakin? Nah, itu kan pertanyaan. Semua orang bisa bikin segala macam. Tapi fungsinya bisa beneran nggak? Itu kan kita nggak tahu. Ya nggak pernah nyoba. Ya kan? terus Pak Sur, kira-kira perang dunia ketiga akan terjadi kah? Perang dunia ketiga nanti setelah kerajaan 1000 tahun. Setelah kerajaan 1000 tahun apa? Setelah kira-kira 10-15 tahun lagi. Oh, sekitar segitu ya, Pastor ya, 15 tahunan. 10-15 tahun lagi ya. Ini Oke. Indonesia akan bubar dulu. Indonesia bubar dulu nih sekarang. Terus gini ya, Pastor ya, barbar juga ya Amerika ya. Seorang presiden bisa Brutal ya. diangkut. Ya, Siapa yang brutal berani? ya, brutal ya. Tapi Dia kan benar, presiden. tapi dia benar. Memang ada yang diincar itu, minyak. Oh, satu lagi Pak Paul, saya lupa. Violent. Ya. Itu salah satu bahan pembuat obat yang paling rame sekarang itu ya, fentanyl. Itu bahan bakunya itu supplier terbesar itu Cina. Jadi dengan Venezuela ini mungkin kebongkar, bisa dihubungin ke supply and demand, supply-nya bahan bakunya fentanyl itu. Kalau menurut saya sih, ya kan? Soalnya Venezuela ini kan pengekspor besar obat-obatan, juga pengekspor besar pengungsi. Tapi pengungsi bukan pengungsi biasa. Orang-orang yang di penjara itu dilepasin semua. Itu namanya gengnya itu Trangue Aragua itu. Bukan yang MS-13. MS-13 kebanyakan sih dari Meksiko. Randy Aragua ini dari Venezuela. Jadi bajingan-bajingan yang di penjara itu sengaja dikirim ke Amerika Utara. Itu sih. Ya, cadangannya terbesar di dunia ya, 300 miliar barel ya, Venezuela. Negara kecil dengan cadangan minyak besar begitu bisa kere ya, heran. Ini kan kayak Indonesia, negara kaya tapi utangnya banyak. Ya itu karena salah bergaul. Ya, Permesta dulu nih, Permesta kasih bicara dulu, Permesta. Shalom. Ya, kami pertama dari keluarga kami di Amerika mengucap bela sungkawa kepada Dr. Andri Hartono yang sangat luar biasa. Saya percaya bahwa jasa-jasanya, dia seorang dokter banyak yang menyelamatkan orang yang mendengar akan media sosial yang disampaikan oleh Pak Andri. Saya tidak lupa suaranya Pak Andri, walaupun sudah terbata-bati, walaupun dalam kesakitan dia masih menyampaikan, memberikan wejangan masalah kesehatan, baik sebagai seorang dokter, baik pun sebagai seorang ilmuwan. Ya, kami keluarga turut berduka cita, ya Pak. Keluarga yang ditinggalkan semoga selalu diberikan kekuatan. Terima kasih Dr. Andri, walaupun sudah tidak mendengar. Tapi terima kasih wejangan-wejangan yang diberikan oleh kiranya Tuhan, bukan kiranya, saya percaya Tuhan akan menyertai Pak Andri di sana. Teman-teman saya bagus ya diskusi kita hari Amerika hajar proksi Iran, Venezuela, next katanya Indonesia. Ya, teman-teman saya menarik sekali.
Oleh sebab itu saya senang bicara filosofi itu. Pak Paul sudah jelaskan. Kita ini orang, teman-teman, kalau kita bersahabat dengan orang yang punya kemajuan, kita akan maju. Kalau ada orang berpikir tinggi dan positif, kita akan maju. Kalau ada orang yang ingin lebih pintar daripada kita dan ingin lebih pintar, kita akan maju. Itulah cara berpikir yang sebenarnya yang baik. Harus, saya bilang tadi, filosofinya itu harus ada dasar seperti itu. Ya, saya tahu dari SMP sudah diajarkan orang tua, kalau you berkabat dengan orang yang nggak pikir maju, ya tentu tidak akan maju. Nah, itu yang dikatakan oleh Pak Paul tadi secara generalis. Oleh sebab itu, kita harus berteman dengan orang-orang yang berpikiran maju begitu. Walaupun secara institusi ataupun secara negara, begitu juga. Apapun kita secara pribadi manusia. Kesimpulannya umum dari situ, kalau kita berkawan, negara itu berkawan dengan orang maju, negara maju, kita akan maju. Nah, itu yang dihipotesakan oleh Pak Paul. Saya itu memang benar itu, Pak. Saya berawal dari begitu, berpikirlah cari orang yang berpikir maju. Maka kita akan maju. Nah, begitu juga apa yang terjadi masalah Venezuela. Dan tentunya kita telah membaca Venezuela, jajahan siapa, ya, penduduknya beragama apa, ya, berapa persen, berapa itu kita tahu bersama, nggak usah kita itu. Kemudian dia manfaat dari jajahan Spanyol, kemudian dia menganut pemerintahan apa, sosialis, republiknya itu arah-arahnya ke komunis. Oleh sebab itu tadi kenapa hubungan dengan Kuba, Venezuela, Chavez itu, kemudian diganti oleh Maduro. Itu semua karena tercipta begitu. Karena negara itu, kalau negara kaya itu sederhana, kalau ingin memperkaya diri, yang menggunakan sosialis komunisnya itu, seperti yang dilakukan oleh Maduro. Tentunya tadi teman-teman bertanya, Amerika itu menggunakan apa? Ya, sudah dikatakan oleh Pak Andi, itu Delta Force yang itu Delta Force, dan yang berangkat ke sana supaya ada pengetahuan. Delta Force ini ada pernah nonton film Amerika itu ada Delta Force. Memang mereka tersistematis, teknologi yang luar biasa. Karena perang sekarang menggunakan teknologi, ya, bukan seperti di Indonesia perang menggunakan padat karya, kasih orang banyak, tentara banyak, bukan. Di Amerika itu perang sekarang pakai teknologi, semua Israel pakai perang teknologi. Oleh sebab itu diskusi-diskusi kita kalau kita masuk ke hal-hal akademis, jangan lagi berbicara yang tenaga dalam, putih hitam itu, atau tentara RPK, KKO atau Kopassus enggak usah itu tunjuk-tunjuk otot begitu, itu udah ketinggalan zaman. Itu oleh sebab itu tahun lalu saya sampaikan juga soal itu. Saya pikir demonstrasi itu omong kosong lah. Dia harus menguasai teknologi. Itu yang perlu sekarang di era globalisasi sekarang. Ya. Nah, itu pertama teman-teman saya coba kritik. Kemudian ya, Jaksa Agung Pombondi baca itu, dia uraikan itu. Kenapa itu Venezuela presidennya harus ditangkap? Sudah jelaskan benar yang dijelaskan Pak Andi tadi. Masa narkoba itu paling utama. Kemudian banyak sekali imigran Venezuela datang ke Amerika sedangkan dia negara kaya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan begitu yang muncul bagi kita kan. Kenapa itu? Kemudian kita tahu bersama, untuk saya dijelaskan berapa simpanan minyak daripada Venezuela itu sangat luar biasa. Tapi yang mengetahui itu siapa? Hanya orang Amerika yang tahu, baru Amerika sampaikan. Karena teknologi satelit itu cuma yang dimiliki Amerika. Dia bisa pantau dari udara negara mana yang punya kekayaan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Saya kira juga Indonesia punya kekayaan, cuma nggak diekspos oleh oleh ahli-ahli geologi untuk menyampaikan itu. Dia fokus ke Venezuela. Barangkali lebih kaya Chili, lebih kaya Argentina, Brasil. Kan kita ini tergiring dengan proksi seperti itu. Ini ada tulisan proksi dari Pak Paul. Kita kadang-kadang tergiring dengan proksi. Karena siapa yang menguasai teknologi, dia yang menguasai dunia. Walaupun itu dalam sifatnya, mau dibilang konspirasi lah. Satu hal yang
tidak benar menjadi benar gitu. Kadang-kadang begitu karena mereka yang menguasai teknologi. Nah, saya tidak mau mengklaim bahwa Venezuela bukan, ya memang dia udah dari dulu bilang terkaya minyak. Tapi persoalannya kenapa negaranya miskin? Pertanyaan kan di situ, kenapa negaranya miskin? Ya. Sekarang kita bicara tentang kenapa invasi Amerika ke Venezuela melewati beberapa negara. Ya, ada Kuba dia lewati. Negara-negara itu tidak berani untuk mengkondem itu. Nah, ini luar biasa. Oleh sebab itu kita percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika adalah hal-hal yang persis yang dikatakan tadi. Kok kenapa teknologinya Cina itu tidak bisa mampu mendeteksi pesawat-pesawat Amerika. Nah, saya bilang karena kemarin kita sudah cerita, Cina itu punya satelit, tapi dia di urutan mungkin kedua, di atasnya itu Amerika, mungkin di atasnya itu Israel, itu tersusun begitu sehingga dia bisa tutup. Nah, begitu kalau kita berpikir teknologi begitu, karena dia lebih di atas, dia bisa cover yang di bawah, dia bisa kunci, dia bisa lock itu, dia tidak bisa mendeteksi karena ada yang lebih di atas. Nah, sekarang yang kesimpulan saya adalah seperti yang dikatakan oleh Pak Paul, kalau kita bersahabat dengan baik, orang-orang kita akan maju. Tapi kalau kita tidak bersahabat dengan orang firman, kita akan mundur. Tapi saya percaya Amerika itu dalam hal ini hak asasi manusia mereka tahu. Ya, mereka tahu berperang. Siapa yang mau diambil, siapa yang mau ditangkap, dia tidak akan merembet ke orang lain. Itu persoalan sekarang dalam dunia perang. Dia belajar dari Israel, Pak. Yang itu aja yang dikejar. Itu aja yang dikejar ya. Teman-teman, ya ini sebagai pengetahuan aja. Kita harus tahu demografi, topografi, sistem pemerintahan Venezuela. Baru kita belajar sejarahnya, Spanyol yang menjajah, agamanya apa, penduduknya beragama apa, baru kenapa negara ini miskin, sedangkan sumber daya alam kalah. Baru kita ambil kesimpulan, ada apa yang terjadi karena korupsi. Ya, di situ kan ciri-ciri manusia. Ya, kemarin ya itu saya mau masuk seperti di Indonesia nggak mau bakal maju karena bersahabat dengan orang-orang yang negara-negara jahat, berkonspirasi terus. Ini sulit maju. Benar dikatakan oleh Pak Paul, selalu mendukung. Kalau dia bergaul dengan Amerika, dia bergaul dengan Israel. Tahun depan negara kita udah maju, nggak usah mengharapkan 35 tahun Indonesia akan apa? Hancur atau terbangun dengan apa? Tapi hari ini dia bersahabat dengan Amerika, dengan Israel, buka semua hubungan keterbukaan, maju. Ya hari itu negara kita akan maju. Hari itu duitnya cair itu. Cair. Kemudian mental manusia akan dirubah, sistem hukum akan terubah total. Berubah karena tuntutan pasti dituntut, keterbukaan, Wah, semua itu pasti dituntut, dengan sendirinya nanti korupsinya berhenti sendiri. Berhenti sendiri, Pak. Itu cara berpikir. Masih ditekan oleh Amerika. Iya, ditekan oleh Amerika dengan negara-negara yang benar-benar mau melakukan sistem yang yang kita suka, yang keilmuannya itu, ya. Saya bilang begitu aja kesimpulannya. Ya bagi saya cuman ini pandangan saya untuk tahun baru, teman-teman. Saya lebih condong mau melihat dari filosofi manusianya itu. Kalau kita bersahabat dengan orang yang berpikiran maju, akademis, kita akan maju. Tapi kalau kita berpikir dengan orang yang mundur, kita akan mundur. Begitu juga terakumulasi dengan suatu sistem negara atau kita community lain. Kalau kita bersahabat dengan community yang baik, kita akan maju. Bersahabat dengan negara baik, kita akan maju. Itu kesimpulannya. Nanti kita bahas berikutnya. Kenapa Venezuela mundur? Karena bergaul dengan negara-negara nggak maju. Kemudian terakhir, Pak. Dalam filosofi Cina, itu Anda baca aja dari zaman Han, zaman apalah Kongfucius. Cina itu tidak pernah menjadi satu negara dalam kerajaan menjadi negara imperialisme. Dia tidak akan mau menjajah negara satu dengan negara lain. Dia akan ke Amerika Latin, Afrika dia tidak akan menjajah. Sistem imperialisme. Karena yang melakukan penjajahan itu cuma negara-negara barat. Tapi itu dalam satu filosofi sejarah antropologis ya.
Saya baca buku itu, Cina tidak pernah melakukan itu. Tapi kalau Cina mau melakukan kekuasaan ekonomi, dia ada. Kemampuan dia dalam sifat dagang itu aja. Luar biasa. Tapi kalau dia mau sistem imperialisme yang seperti yang saya ulang, yang dilakukan oleh negara-negara Eropa, itu memang terjadi. Tapi Cina tidak melakukan itu. Cina hanya melakukan sistem. Itu filosofinya Cina dari zaman dulu. Ya, teman-teman. Ya, terima kasih Pak Paul. Ya.